Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Didik. Kali ini saya akan membahas latihan soal untuk persiapan sumatif akhir semester ganjil untuk mata pelajaran kimia kelas 10. Yang pertama, manakah dari berikut ini yang bukan tujuan gerakan kimia hijau? Yang pertama, mencegah pencemaran lingkungan. Ini berhubungan dengan kimia hijau, mendorong terciptanya pembangunan rumah kaca. Nah, ini rumah kaca ini menghasilkan pemanasan global. Maka otomatis bertentangan dengan gerakan kimia hijau. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ya, ada 4 di situ kegiatan tindakan yang tepat untuk mendukung prinsip kimia hijau. Yang mendukung prinsip kimia hijau, mengurangi penggunaan plastik, ini tepat. Penghematan dalam biaya hidup, ini sebenarnya benar, tetapi tidak berhubungan dengan kimia hijau. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, ini tepat, berarti 1 dan 3. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan oleh siswa. Ya, hati-hati di sini, pemanasan global berhubungan dengan siswa. Yang pertama, menghindari penggunaan kantong plastik sehingga menghemat minyak bumi sebagai bahan bakar pembuatan kantong plastik. Ini benar, tetapi masih kurang tepat karena belum berhubungan langsung dengan siswa. Jalan kaki ke sekolah bisa mengurangi CO2, ini benar, tapi juga kurang tepat karena seharusnya untuk mengurangi CO2 tidak perlu sampai jalan kaki, karena kalau sekolahnya jauh juga bermasalah. Jadi lebih baik di situ bersepeda, ya. Memakai parfum semprot sehingga membebaskan gas CFC. Nah, ini berbahaya karena gas CFC ini mampu merusak ozon. Hemat memakai kertas sehingga tidak banyak pohon yang ditebang. Ini yang paling tepat, berhubungan dengan siswa. Pencegahan pemanasan global dilakukan oleh siswa. Senyawa di bawah ini yang menyebabkan ozon berlubang. Yang pertama adalah CCl4. Ini berfungsi di dalam campuran bahan untuk pemadam kebakaran. Nama senyawanya adalah karbon tetraklorida. CHCl3 ini kloroform, ya. Fungsinya untuk obat bius, bisa juga untuk campuran pestisida, ya, namanya tadi adalah kloroform. CO2 ini gas yang paling terkenal ini untuk pemanasan, ini fungsinya dihasilkan saat pemanasan global, ya, efek rumah kaca. Namanya adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang D di sini etanol, ya, ini untuk pelarut, paling banyak untuk pelarut, juga bisa untuk minuman keras, ya, minuman beralkohol. Ya, di sini namanya adalah etanol. CCl2F2 ini bisa merusak ozon. Nah, ini yang bisa merusak ozon. Namanya adalah klorofluorokarbon atau biasa dikenal CFC. Ini banyak terdapat atau dihasilkan oleh lemari es ataupun AC. Jadi yang tepat adalah yang E di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, gambar tengkorak ini berarti mematikan, ini berarti yang tepat adalah beracun. Untuk beberapa gambar yang lain dan maknanya bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk mudah meledak, misalkan eksplosif, pasti gambarnya yang ada hubungannya dengan ledakan. Radioaktif bagaimana mudah terbakar, korosif misalkan berhubungan di situ kena tangan, ada tetesan, ya, dan yang lainnya, ya. Jadi untuk tengkorak di sini adalah beracun. Berikut ini cara memperlakukan bahan berbahaya, tapi kecuali, hati-hati di sini, memisahkan atau pisahkan penempatan
bahan kimia berbahaya dengan yang tidak. Ini betul ya. Simpan semua alat dan bahan kimia di satu tempat yang sama. Lah, ini yang kurang tepat. Jika bahannya itu berbahaya, tentunya berpengaruh terhadap lingkungan yang ada. Beri label, ini tepat. Simpan bahan kimia beracun di tempat khusus, ini juga tepat. Dan memahami sifat kimia sebelum menggunakan, ini juga jauh lebih tepat juga. Jadi yang kurang tepat, memperlakukan bahan kimia berbahaya adalah mencampurnya atau menyimpan semua alat dan bahan kimia di satu tempat yang sama. Cara yang benar untuk membaui membau bahan kimia di laboratorium, memutar dan menggoyang bahan kimia agar baunya keluar. Nah, kalau ini bahannya berbahaya, tumpah, tentunya sangat berbahaya. Mengibas-ngibaskan tangan di atas bahan kimia ke arah hidung. Nah, ini yang paling tepat. Yang C, menambahkan air sebelum membaui. Ini juga berbahaya karena ada senyawa kimia yang apabila terkena air menimbulkan letupan. Menutup mata selama membauinya, ini juga kurang tepat dan membahayakan diri sendiri. Mendekatkan bahan kimia ke hidung dan menghirupkan dalam-dalam, ini juga jauh lebih berbahaya ya. Jika bahannya berbahaya dan mematikan, ini bisa membunuh dirinya sendiri. Jadi yang tepat adalah mengibas-ibaskan tangan di atas bahan kimia ke arah hidung. Urutan metode ilmiah yang benar adalah diawali dengan merumuskan masalah. Berarti dipastikan jawaban B salah, D salah karena diawali dari hipotesis. Setelah merumuskan masalah, di situ menyusun kerangka teori, baru kemudian hipotesis. Yang C hipotesis dulu, baru menyusun. E juga sama, berarti yang tepat adalah yang A. Sampai diakhiri di situ membuat kesimpulan dan menyusun laporan. Seorang siswa dianggap tidak memiliki sikap ilmiah, jadi tidak memiliki sikap ilmiah pada saat mengerjakan praktikum di laboratorium karena yang pertama, yang A, lakukan kesalahan dalam percobaan dan akui dengan jujur lalu coba lagi. Nah, ini sikap ilmiah ini. Jadi walaupun melakukan kesalahan, dia jujur mengakui dan mencoba atau mengulang percobaan. Yang B, ternyata hasil percobaan tidak sama dengan kelompok lain, tetapi tidak mau berubah dengan meniru kelompok lain. Ini juga sikap ilmiah. Karena data nggak harus sama. Yang penting di situ tahu di situ kesalahannya di mana dan akan dibahas di laporan. Adanya data yang berbeda dengan kelompok lain dan meniru hasil kelompok lain dengan meminta izin kelompok tersebut. Berarti ini menyontek kelompok lain. Ini bukan sikap ilmiah. Kalau yang D, mencoba mengulang percobaan walaupun harus dilakukan di luar jam pelajaran, ini sikap ilmiah dan sangat semangat sekali ini ya. Mengganti alat ukur yang tidak akurat untuk melakukan pengukuran, ini juga sikap ilmiah karena alat ukur harus presisi di situ, harus sesuai dengan pengukuran dan sikap ilmiah. Otomatis yang bukan sikap ilmiah adalah data yang berbeda dengan kelompok lain dan meniru hasil kelompok lain dengan meminta izin kelompok tersebut. Berikut ini yang bukan, hati-hati, yang bukan peranan ilmu kimia di bidang kesehatan. Berarti yang A berhubungan dengan komposisi obat-obatan, ini tepat sekali. Nah, yang B membuat pestisida untuk menjaga kesehatan tanaman. Ini tidak, ini karena juga mengganggu lingkungan ya. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat zat kimia yang terkandung dalam obat, ini tepat di bidang kesehatan. Mendiagnosa penyakit juga, mengembangkan obat-obatan baru, tepat. Jadi yang kurang tepat yang berhubungan dengan di bidang kesehatan, peranan ilmu kimia adalah membuat pestisida untuk menjaga kesehatan tanaman. Berikutnya, nomor 11 ya, yang bukan, hati-hati, yang bukan merupakan peranan kimia di bidang pangan dan pertanian. Jadi yang bukan di bidang pangan dan pertanian. Yang A, melakukan penelitian komposisi gen tanaman tahan kekeringan ya, berhubungan dengan pangan ini. Meneliti bahan pengawet dan bahan tambahan makanan yang ramah lingkungan, ini juga berhubungan dengan bahan pangan. Melakukan penelitian kandungan gizi sumber pangan alternatif, juga berhubungan. Melakukan penelitian tentang pestisida dan dampaknya terhadap lingkungan, ini berhubungan dengan pertanian. Dan yang E, rekayasa peralatan teknik ya, ini berhubungan dengan peralatannya ya.
ya ke arah tekniknya, maka ini bukan peran kimia di bidang pangan dan pertanian. Apabila jumlah elektron valensi suatu unsur yang berada pada kulit keempat adalah 7, misalkan ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Di sini 7. Nah, pertama kan angkanya 8. Di sini untuk 2 dulu, baru 8, kemudian 18. Ya. Dengan rumus elektron maksimum kan 2n kuadrat. Jadi kalau n-nya 1, maka 2. Ketika kulit kedua, 2 kali 2 kuadrat 8, 18 dan terakhir 7. Ini kalau dijumlahkan berarti nomor atomnya adalah 10, 28, 35. Maka yang tepat adalah yang D. Unsur dengan nomor atom 34 akan segolongan dengan unsur bernomor atom berapa? 34 ini kalau saya susun konfigurasi elektronnya, misalkan X34, maka kita pakai singkatan di situ argon 18, 4s2, 3d10, 4p4. Karena berakhir di P maka dia pasti golongan A, dijumlahkan dengan S 2 tambah 4 6 berarti golongan 6A. Di antara pilihan A sampai E, manakah di sini yang merupakan golongan 6A? Yang A misalkan nomor atomnya 15. Ini Ne 10, 3s2, 3p3, 15. Berakhir di P maka golongan A, dijumlahkan dengan S 5, berarti 5A. Masih kurang tepat. Yang B 16. Ya, berarti di sini neon 16. Neonnya 10 di sini 3s2, 3p4. Maka dia golongan 6A karena P-nya golongan A. P-nya 4 ditambah S-nya 2, 6A. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Apabila kita kerjakan di sini yang C nomor atomnya 26, maka boleh pakai di sini argon 18, 4s2, 3d6 karena berakhir di D pasti golongan B. 6 ditambah 2 berarti 8B. Yang D nomor atomnya 42, maka ini boleh di sini kripton 36, 5s2, 4d 42 berarti 4, maka dia golongan 6B ya. Karena berakhir di D, bukan golongan A. Terus yang E nomor atomnya 54, boleh kita gunakan kripton 36, 5s2, 4d10, 4p6. Karena P golongan A, dijumlahkan semua P dengan S 8A. Oke, paling tepat adalah nomor atom 16. Konfigurasi elektron dari unsur X. Nah, ini berakhir di P, maka dipastikan golongan A. Berapa A? Kita cek. P-nya 3 dijumlahkan dengan S-nya 2. Di tengah-tengahnya D tidak diperhitungkan di situ, hanya dijumlahkan S dan P-nya saja. Berarti 5A. Periodenya berapa? Periode adalah kulit terbesar gitu aja ya. Kita menggunakan istilah kulit terbesar biar mudah cara dimengerti ya. Kulit terbesar adalah kulit kelima, berarti 5A periode 5. Berarti yang B. Suatu unsur memiliki konfigurasi 287. Ya, 287 berarti ini dipastikan golongan 7A. Golongan 7A ini bersifat non logam. Jadi 4A sampai 7A itu bersifat non logam, jika 1A sampai 3A itu bersifat logam. 7A untuk mencapai golongan 8A menangkap 1 elektron, min 1. Muatannya di sini min 1. Dan golongan 7A di sini dicontohkan Cl ya. Kalau saya reaksikan dengan Na akan membentuk garam NaCl. Jadi dari sini yang tepat adalah membentuk senyawa garam dengan natrium. Yang B unsur logam, dia non logam. Muatannya plus 1, dia min 1.
hanya dapat bereaksi dengan non logam? Tidak, dia juga bisa bereaksi dengan logam, malah ikatannya jauh lebih kuat. Memiliki 7 proton di setiap atomnya, tidak di situ menangkap 1 elektron. Ketahui ion M2+ ya, ketika M2+ konfigurasi elektronnya adalah argon 3D5 ya, 3D5. Ketika menjadi unsur M, bagaimana di situ? Nah, ketika menjadi unsur M, M2+ ke M. Nah, kalau nggak bermuatan kan 0, plus 2 ke 0 itu kan berarti semakin negatif. Kalau semakin negatif itu berarti menangkap elektron. Berarti menangkap 2 elektron. Sehingga konfigurasi M nantinya adalah argon 18, 4s2 menangkap 2 elektron di sini, 3d5. Kalau dijumlahkan maka M ini nomor atomnya adalah 25. Golongannya adalah golongan B, 5 ditambah 2 berarti 7B. Semua golongan B disebut golongan transisi dan bersifat logam. Maka pernyataan yang salah, hati-hati di sini yang salah. Yang A unsur M termasuk logam, betul, nomor atomnya 25. Unsur transisi betul, mengandung 5 elektron tunggal, kita cek di situ, terakhirnya 3D5. Nah, D memiliki 5 orbital, diisi 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti mengandung 5 elektron tunggal juga betul. Unsur M termasuk golongan 5B, lah ini yang salah. Karena seharusnya golongan 7B. Berikutnya, di situ ada S16. Kita susun konfigurasinya terlebih dahulu, yaitu Ne 10, 3S2, 3P4. Jadi berakhir di 3P4. Berarti di sini 3P4 dipastikan N-nya 3, L-nya 1 karena berada di orbital P. M dan S-nya ini yang belum bisa ditentukan secara langsung, harus digambar orbitalnya terlebih dahulu. Nah, P memiliki 3 orbital, tengah-tengah dikasih angka 0, min 1 plus 1. Hati-hati diisi 4 elektron, 1, 2, 3, kita balik lagi tapi ke bawah. Berarti terakhir di min 1 ya. Berarti terakhir di min 1. Jadi terakhir di sini. Terakhir di min 1 ini dan ke bawah. Berarti M-nya nanti min 1, S-nya min setengah. Berarti yang tepat adalah yang B. Suatu atom elektron terakhirnya mempunyai bilangan kuantum N-nya 3, L-nya 2, M-nya 0, S-nya plus setengah. Oke, kalau N-nya 3 berarti kulit 3 terakhirnya, L-nya 2 berarti 3D. Nah, kita gambar 3D. Nah, orbitalnya ada 5. Terakhir di 0, kita tengah-tengah berarti plus tengah berarti posisi naik 1, 2, dan 3. Berarti 3D3. Nah, sebelum 3D3 itu kan pasti ada 4S2 dan di sini ada argon 18. Kalau ini dijumlah semua maka dia nomor atomnya adalah 23. Jadi jumlah elektronnya di situ adalah sama dengan protonnya yaitu 23. Di antara pernyataan berikut ini ya, jadi pernyataan berikut yang bukan, hati-hati, yang bukan sifat periodik unsur. Di dalam sistem periodik unsur ya, semakin ke bawah dalam satu golongan dan semakin ke kiri di dalam satu periode, yang bertambah besar adalah jari-jari. Jadi jari-jarinya ini semakin besar. Dan semakin ke atas di dalam satu golongan dan semakin ke kanan di dalam satu periode, ini energi ionisasinya semakin besar, keelektronegatifannya juga semakin besar, dan afinitas elektronnya juga semakin besar. Maka di sini yang bukan
sifat periodik adalah yang A, misalkan dari atas ke bawah dalam satu golongan energi ionisasi semakin besar. Ini juga kurang tepat. Dari atas ke bawah kan energi ionisasinya semakin kecil. Dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari semakin besar. Ini betul. Dari atas ke bawah dalam satu golongan keelektronegatifan semakin kecil. Ini benar. Dari kiri ke kanan satu periode afinitas semakin besar. Betul. Dari kiri ke kanan jari-jari dalam semakin kecil. Ini juga benar. Jadi yang kurang tepat atau yang bukan merupakan sifat periodik adalah yang A. Dari atas ke bawah satu golongan energi ionisasinya semakin besar, harusnya semakin kecil. 5 unsur dalam satu periode dinyatakan berikut. Massa atom unsur B lebih kecil dari C, berarti B di sebelah kirinya C. Keelektronegatifan A lebih besar daripada D. A lebih besar daripada D. Berarti A di kanannya D. Di sini. Mengapa saya letakkan di sini? Karena tapi lebih kecil daripada B. Berarti B lebih di kanannya A. Berarti letaknya seperti ini. Energi ionisasi unsur E lebih kecil daripada unsur D. Berarti E paling kiri. Yang keempat, jumlah elektron valensi unsur A lebih kecil daripada B. Berarti A di kirinya B. Ini sudah tepat. Berarti kalau dari kiri ke kanan di situ adalah otomatis jawabannya adalah E, D, A, B, dan C, yaitu yang E. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, di sini ada pesan moral dari saya. Guru terbaik adalah guru yang tak kenal lelah mencari cara untuk muridnya mengerti. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.